Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wongkito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari ini, saya Aulia Rahmat siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 10 Mei 2021. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain, jalan penghubung dua kecamatan ambles sedalam 9 meter. Calon penumpang kereta menangis dilarang mudik. Dan jangan lewatkan Kapolda ajak masyarakat perangi COVID-19. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Hujan lebat yang sering terjadi di Kota Pagar Alam dengan intensitas tinggi mengakibatkan jalan penghubung dua kecamatan ambles sedalam 9 meter dan lebar 4 meter. Selain kendaraan tak bisa melintas, dua kecamatan pun terancam terisolir. Akibat diguyur hujan deras dengan intensitas hujan cukup lama, jalan penghubung dua kecamatan yakni Kecamatan Dempo Utara dan Pagar Alam Selatan yang berada di Dusun Cawang, Kecamatan Dempo Utara mengalami ambles di pangkal jembatan dengan kedalaman 9 meter dan lebar 4 meter. Derasnya hujan mengakibatkan debit air meningkat dan diperparah dengan aliran air yang tersumbat sampah dan potongan batang pohon yang tersangkut di bawah jembatan yang terdapat bekas beton dari material jembatan yang lama. Aliran air yang tersumbat mengakibatkan tanah di pangkal jembatan mengalami longsor. Material batu dan tanah serta aspal jalan ambles terbawa air. Selain itu, badan jalan hampir putus sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam dan instansi lainnya melakukan pembersihan sampah yang tersangkut di bawah jembatan. Pelaksana tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam, Yudianto, menyatakan tanah longsor yang terjadi disebabkan hujan deras yang cukup lama, mengakibatkan debit air meningkat. Air yang mengalir mengalami sumbatan sampah dan potongan kayu yang tersangkut di bawah jembatan sehingga ambles di pangkal jembatan. Jika dibiarkan, jembatan terancam roboh. Kurang lebih pukul 15 yang cukup panjang, sehingga debit air selangit ini meningkat. Perkiraan kedalaman itu hampir 9 meter. Ya. Untuk mencegah terjadi kecelakaan, petugas memasang pembatas di lokasi longsor serta kendaraan roda 4 dan roda 2 saat ini tidak dapat melintas di jalan longsor. Amblesnya jalan ini juga mengakibatkan dua kecamatan terancam terisolir. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fehman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga asal Palembang menangis saat keinginannya bersama keluarga berangkat ke Lampung harus terganjal dengan aturan larangan mudik menggunakan moda transportasi kereta api. Stasiun Kertapati Palembang menerapkan aturan tegas untuk calon penumpang yang diperbolehkan dengan pengecualian tertentu. Meski larangan pemerintah untuk mudik diberlakukan di semua moda transportasi, namun masih ada calon penumpang yang nekat datang ke stasiun Kertapati Palembang. Salah seorang ibu rumah tangga tak kuasa mendatangi saat keinginannya berangkat bersama keluarga ke Lampung terganjar aturan mudik. Ia bertujuan untuk menjenguk keluarga yang sakit, namun ternyata hanya dirinya yang memiliki surat keterangan, sementara suami dan anggota keluarga lain hanya memiliki tiket saja. Hah? Tujuannya kemana? Saya ke Lubuk Linggau. Ada keperluan apa ya? Saya dianjurkan dari perusahaan buat kerja di rumah WFH sampai nanti 1 minggu setelah Lebaran gitu. Untuk perjalanan dinas ya? Iya, perjalanan dinas. Manajer Humas KAI Divisi Regional 3 Palembang, Aida Suryati, menyatakan pada 6 hingga 17 Mei 2021, PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan kereta api jarak jauh hanya bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non-mudik. Masyarakat yang diperbolehkan menggunakan kereta api yakni untuk bekerja, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan non-mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
Bagi pegawai instansi pemerintahan atau ASN, BUMN, BUMD, prajurit TNI, anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat eselon 2, serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Adapun bagi pegawai swasta wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan. Hanya untuk perjalanan dinas bagi ASN, TNI, Polri, BUMN maupun pegawai swasta yang disertai dengan surat tugas dari pimpinan yang bertanda tangan dan cap basah. Kemudian ada kepentingan keluarga sakit, keluarga meninggal, atau yang melahirkan dengan disertai surat keterangan dari lurah. Selain persyaratan surat izin perjalanan tertulis, calon penumpang tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif rapid test PCR atau rapid test antigen atau pemeriksaan genos J19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Dari Palembang, Mamak Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pos penyekatan mudik di perbatasan Palembang terus berjalan. Ratusan kendaraan dari luar Palembang yang mencoba masuk dihadang petugas, termasuk sopir travel yang nekat membawa penumpang. Beruntung, atas arahan Gubernur Sumsel Herman Deru, aparat yang bertugas bisa mengatasi kemarahan sang sopir travel dengan tetap tenang dan sabar. Seorang sopir travel yang nekat masuk ke Palembang ini terlihat emosi dan banyak mengeluarkan protes atas tindakan aparat yang menyuruhnya memutar balik keluar Palembang. Peristiwa ini terjadi di pos pemantau Nilakan di Kertapati, Palembang, Sabtu siang. Beruntung aparat yang bertugas tetap tenang dan sabar menghadapi cercaan sang sopir travel, sehingga berhasil memintanya keluar Palembang. Gubernur Sumsel Herman Deru yang memantau langsung proses penyekatan mudik meminta semua petugas untuk tegas namun tetap humanis. Artinya, melakukan penindakan dengan sopan dan mengedukasi warga untuk tidak mudik, semata-mata untuk melindungi mereka dari mata rantai penyebaran COVID-19. Petugas juga diharapkan mempermudah warga yang masuk ke Palembang dengan persyaratan tertentu seperti perjalanan dinas, ibu hamil, kabar kedukaan, dan mobil pengangkut logistik. Ini saya sengaja meninjau lapangan tempat pos sekat ini. Apa yang saya tinjau? Perlakuan. Saya tidak mau Sumsel ini yang terkenal ramah tamah tercoreng kalau ada petugas yang lepas kontrol. Ternyata alhamdulillah mereka sopan-sopan. Herman Deru juga memastikan di setiap posko terdapat tes rapid antigen dan pemberian masker. Sejak diberlakukan pelarangan mudik, ribuan kendaraan terpaksa memutar balik keluar dari kota Palembang. Dari Palembang, Mamak Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Daerah Kota Palembang memantau posko penyekatan arus mudik Lebaran untuk memperkecil kemungkinan penyebaran klaster baru yang berasal dari luar kota Palembang. Ratusan kendaraan plat luar kota harus putar balik saat terjaring pemeriksaan petugas. Pemerintah Kota Palembang menutup akses masuk ke Kota Palembang di 5 titik pintu masuk Kota Palembang, yakni Terminal Karyajaya, Tanjung Api-Api, Pelaju, Opi, dan Jakabaring. Seluruh kendaraan yang melintas wajib menunjukkan beberapa dokumen penting sesuai peraturan dari Satgas COVID. Tak sedikit warga yang harus putar balik karena tidak dapat menyertakan dokumen pendukung. Kayagu, ada rencana mau ke Palembang ngapain, Pak? Ke Pelaju nyemput wong tua. Oh, mau dibawa ke Kayagu? Iya. Oh, mau lebaran di kampung Kayagu? Tidak tahu kalau tidak bisa nih kan dia. Sekretaris Daerah yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Kepala Satpol PP Kota Palembang melakukan pemantauan serta turun langsung dalam pemeriksaan seluruh kendaraan yang melintas di pintu masuk Terminal Karyajaya. Banyaknya kendaraan yang berasal dari luar kota Palembang dan tidak dapat menyertakan dokumen pendukung sesuai peraturan Satgas COVID-19 dilakukan tindakan tegas, yakni mempersilakan kendaraan tersebut untuk putar balik dan menutup akses masuk ke kota Palembang. Berkisaran di angka 400-an lebih kita suruh putar balik karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Padahal sudah jelas ada instruksi dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri terkait lainnya bahwa Palembang dikategorikan sebagai zona merah, yang trennya sampai hari ini masih ada peningkatan.
Dengan memperketat penjagaan di 5 titik pintu masuk Kota Palembang, diharapkan dapat memperkecil pertumbuhan atau penyebaran klaster baru virus COVID-19. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan memastikan harga terkendali dengan stok yang aman hingga selesai Idul Fitri. Hal ini berkat arahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang selalu memonitor pergerakan harga setiap harinya sehingga semua kendala harga dan stok bisa teratasi. Jelang Idul Fitri, Dinas Perdagangan Sumsel terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok warga. Sejumlah komoditi justru mengalami penurunan harga. Cabai merah keriting dari Rp40.500 menjadi Rp37.500. Cabai rawit dari Rp49.500 menjadi Rp47.000 per kilogram. Sementara fluktuasi kenaikan harga masih normal di bawah 3%. Seperti daging ayam yang semula Rp34.000 mengalami kenaikan Rp1.000 dan bawang merah dari Rp35.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Sementara daging sapi stabil di harga Rp140.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Rizali menyatakan stok pangan hingga usai Idul Fitri terbilang aman dan terkendali. Sesuai arahan Gubernur Sumsel, selalu melakukan monitoring harga untuk memastikan warga Sumsel tidak mengeluh dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup selama Ramadan dan Idul Fitri. Khususnya pada tahun ini, harga menjelang Lebaran stabil dan terkendali. Ini kebijakan beliau yang sangat kita hargai, selalu memonitor perkembangan harga dari hari per hari. Hingga saat ini dirinya belum menemukan aksi penimbunan sembako oleh oknum nakal. Ahmad Rizani juga berharap tidak panik buying sehingga pergerakan harga cenderung stabil. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda ajak masyarakat perangi COVID-19. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Dan pemirsa, diduga kesal lantaran sawitnya kerap dicukiri, mertua dan menantu di Kabupaten Musirawas Utara nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang terhitung masih keluarga. Korban tewas di lokasi dengan sejumlah luka bacok di bagian leher, punggung, dan tangan. Ci Aswan dan menantunya Asrul, warga desa Kertasari, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Muratara, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Muratara. Tak lama setelah menghabisi Bambang Alpira, tetangganya sendiri yang tak lain merupakan keluarga pelaku. Peristiwa pembunuhan terjadi di areal kebun karet milik tersangka, diduga dilatar belakangi karena tersangka kesal dengan korban yang kerap mencuri sawit di kebun miliknya. Tersangka Asrul menyatakan kejadian berawal saat korban yang saat itu hendak pulang ke rumah selepas dari kebun dihadang oleh ayah mertuanya, kemudian terjadilah cekcok.
Melihat ayahnya bertengkar, tersangka tersulut emosinya dan membacok korban dengan senjata tajam jenis parang. Namun berhasil dihindari korban dan sialnya mengenai tangan ayah mertuanya sendiri. Tersangka yang kalap kembali mengayunkan parangnya hingga mengenai leher, punggung, dan tangan hingga korban jatuh tersungkur dan tewas di lokasi kejadian. Angkat parang, tapi bukan maksud untuk ngapa, sekedar peringatan. Dan terus aku tadi langsung dekat, emosi sudah dibilang bukannya minta maaf, mau ngelawan. Aku bilang tadi kan, langsung aja aku bacok. Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto menyatakan kedua tersangka diamankan di sebuah rumah sakit di Kota Lubuk Linggau sehendak mengobati luka bacok. 2 orang, dari pagi ini 1 orang, jadi semua 3 orang. Tapi baru bisa kami tetapkan tersangka baru 1 orang. Karena yang 2 orang masih kita konfrontir, kita kembangkan lagi keterlibatannya sampai di mana. Apa betul dia terlibat, atau mungkin dia tersesat atau yang lain, atau mungkin dia tidak terlibat. Kita nanti tunggu aja masih dalam proses penyidikan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dokter pemilik rumah sakit di Palembang membantah tuduhan sebagai mafia tanah yang dialamatkan padanya. Menurutnya, sertifikat tanah yang dimilikinya seluas 32.000 meter persegi sudah sah di mata hukum. Pasca adanya tudingan terkait tuduhan dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 32.800 persegi yang beredar di pemberitaan beberapa hari lalu, mendapat respon dari dokter pemilik rumah sakit di Kota Palembang. Melalui kuasa hukumnya, Dr. Ansori yang dituduh telah memalsukan surat hak milik tanah membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum karena surat tanah yang dimiliki Dr. Ansori sah di mata hukum. Tak hanya itu, Dr. Ansori juga sudah beberapa kali menang di pengadilan atas gugatan dari berbagai pihak, salah satunya notaris. Nurmala, menurut kuasa hukum Dr. Ansori menyatakan kliennya telah lama membeli lahan seluas 32.800 meter persegi yang terletak di Jalan Nurdin Panji, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang tersebut, sebelum akses jalan menuju Bandara SMB 2 dibangun. Dan pada saat Dr. Ansori membeli, tanah itu sudah bersertifikat. Sebagian tanah Dr. Ansori tersebut terkena pembangunan jalan bandara. Jadi jalan bandara belum ada, Dr. Ansori sudah beli. Terkena bagian pembangunan jalan bandara itu dan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Kalau dia tidak sah sebagai pemilik, ngapain pemerintah membayar ganti rugi kan? Dr. Ansori berencana akan melaporkan balik pihak yang telah menuduhnya sebagai tanah atas kasus pencemaran nama baik. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Kapolda Sumsel, Irjen Polisi Eko Indraheri tak pernah lelah mengunjungi masyarakat untuk mengatasi penularan COVID-19. Warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Kapolda Sumsel beserta Danrem 004 Gapo mendatangi Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Timur untuk bertatap muka dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pengusaha kafe. Dalam kunjungannya, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri memberikan pencerahan kepada para tamu yang hadir dalam acara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro dalam penanganan COVID-19. Kapolda Sumsel dan Danrem 004 Gapo Dempo mengajak bersama-sama mengatasi wilayah yang dianggap zona merah untuk menjadi zona kuning dan hijau dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan yang dianggap dapat menimbulkan penularan COVID-19. Kapolda juga mendatangi pos penyekatan larangan mudik di wilayah perbatasan Oku untuk memberikan motivasi kepada anggota polisi yang sedang bertugas menjaga perbatasan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kapolda dan Danrem meminta kepada masyarakat bersabar agar tidak mudik demi kebaikan bersama dan terhindar dari virus yang saat ini sedang melanda dunia. Kapolda berharap kita semua waspada dengan bahaya COVID-19 yang saat ini melanda India dengan angka kematian mencapai jutaan akibat kurangnya perhatian serius dan terjadinya kerumunan keagamaan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru petugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas, saya Aulia Rahma, sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan.